Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memulai pelayanannya di muka bumi ini dengan doa. Dan dia juga menutup pelayanannya di muka bumi ini dengan doa. Dan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mengucapkan 7 kalimat yang sangat agung. Kalimat yang pertama juga dimulai dengan doa, dan kalimat yang terakhir juga ditutup dengan doa. Dalam penderitaan fisik yang sangat-sangat berat, klimaks dari seluruh penderitaannya adalah ketika dia dipakukan di atas kayu salib. Dan dia juga mengalami penderitaan emosional yang sangat-sangat melelahkan dan menyedihkan. Namun dia mengucapkan doa yang sangat-sangat agung. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah kalimat yang paling agung, paling mulia, yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Oh, sebuah ungkapan cinta kasih yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia, sangat-sangat menyentuh hati manusia. C.S. Lewis, seorang dosen agnostik yang mengajar di Cambridge, di Oxford, di England. Ketika dia mempelajari hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, termasuk kalimat agung ini, dia mengatakan, oh, kalimat ini terlalu mulia. Kalimat ini terlalu sempurna. Kalimat ini terlalu agung yang pernah diucapkan oleh seorang manusia. Walaupun dia tidak percaya Tuhan, dia masih ateis, agnostik. Tapi ketika dia mempelajari sejarah Tuhan Yesus, hatinya tersentuh. Dia mengatakan orang-orang dunia menganggap Yesus itu gila. Tapi jelas salah besar. Mana mungkin ada orang yang gila, orang yang tidak waras bisa mengucapkan kalimat yang seagung ini. Sebagian manusia di dunia menganggap Tuhan Yesus adalah pendusta. Itu juga salah besar. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kesalahan dosa dari Tuhan Yesus. Walaupun itu dicari oleh musuhnya, orang-orang yang membenci dia tidak bisa menemukan dia pernah berdusta. Itu sebabnya menurut C.S. Lewis yang sangat terkenal itu, dia katakan kesimpulannya hanya satu. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, Lord. Dia bukan lunatic, dia bukan liar, tapi dia Lord, Tuhan segala Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan Yesus ada kesempurnaan. Perkataannya, perbuatannya, kehidupannya, pelayanannya, semuanya adalah sempurna tanpa cacat celah. Kalau ada satu manusia yang sungguh-sungguh sempurna dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam kehidupannya, dia pastilah Allah, dia pastilah Tuhan. Itu sebabnya akhirnya C.S. Lewis, dia tunduk, dia rendah hati, dia menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku, bagi saudara yang masih mencari Juru Selamat, yang masih mencari Tuhan yang sejati, saya usulkan, cobalah pelajari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus dalam sejarah. Saya yakin saudara akan kagum kepadanya. Saya yakin saudara akan tertarik dan akhirnya saudara akan tunduk dan ditarik oleh cinta kasih Tuhan Yesus datang kepadanya. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaannya adalah, apakah benar mereka tidak tahu para musuh Tuhan Yesus yang menyiksa dia, yang iri hati, yang cemburu, yang kemudian mengadili tidak adil dan menyalibkan Tuhan Yesus. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Oh, saudaraku, jelas mereka tahu.
Jelas mereka sadar, mereka sengaja melakukannya sebab mereka membenci Tuhan Yesus. Mereka iri hati, khususnya orang-orang Farisi, pimpinan-pimpinan agama, ahli Taurat, dan kelompok Sanhedrin yang mengadili Tuhan Yesus dengan semena-mena. Jelas sekali mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ditambah dengan orang-orang banyak masyarakat yang ikut-ikutan, yang minggu lalu ikut berteriak Hosana, Hosana ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, menunggang keledai dan merajakan dia, dan kini mereka ikut berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Jelas mereka tahu apa yang mereka perbuat. Motifnya macam-macam, mungkin mereka ketakutan, mungkin mereka berkhianat, mungkin ada unsur politik, mungkin ada kepentingan diri, mungkin ada keuntungan yang didapat ketika memilih ikut arus, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu kenapa Tuhan Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Saudaraku, secara duniawi mereka tahu apa yang mereka perbuat. Secara manusiawi mereka tahu apa yang mereka perbuat, tapi secara rohani, secara teologis, mereka tidak tahu. Karena mata hati mereka masih buta. Mata hati mereka telah dibutakan oleh si iblis. Mereka tidak sadar, mereka tidak mengenal jelas, tidak mengetahui jelas bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Adalah Mesias yang diutus oleh Bapa di sorga, yang datang ke dunia dengan satu tujuan, mati di atas kayu salib sesuai dengan kehendak Bapa. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menggenapkan karya keselamatan yang sejati. Sebagai pendamai, sebagai penjamin, dan sebagai pengganti bagi umat manusia. Saudaraku yang kekasih, biarlah perkataan Tuhan Yesus ini, Bapa ampunilah mereka, sungguh-sungguh mencelikkan mata rohani saudara. Supaya saudara melihat, supaya saudara tahu, supaya saudara sadar. Jangan menjadi orang yang tidak tahu, jangan pura-pura tidak tahu, jangan sengaja tidak tahu, jangan juga sungguh-sungguh tidak tahu. Tapi kini saudara tahu, dan barang siapa yang tahu, hendaklah mata rohaninya dicelikkan dan dengan rendah hati boleh menerima Tuhan Yesus. Mengakui Tuhan Yesus. Menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Ketika Tuhan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Ada dua makna yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, belajar mengampuni kesalahan orang lain. Saudaraku yang kekasih, selain menjadi korban penebus hukuman bagi manusia berdosa, Tuhan Yesus juga memberikan teladan yang sungguh-sungguh dipraktekkan, yang konkret dari semua ajarannya. Dalam Matius pasal 5 ayat 44, Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya untuk mengasihi musuh, mengampuni musuh, berdoa bagi musuh. Dan kini Tuhan Yesus mempraktekkannya secara nyata. Dia memberi teladan ketika dia mengampuni musuh-musuhnya. Saudara, suatu kali saya dialog dengan seorang ibu soal penderitaan Tuhan, kematian Tuhan ketika sharing. Dia merespon, dia katakan, Pak, apa sih kelebihan penderitaan dan kematian Yesus? Sama saja dengan orang-orang dunia. Menurut saya tidak ada lebihnya. Penderitaan Tuhan Yesus banyak dialami oleh orang-orang dunia, bahkan lebih berat lagi dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Misalnya bertahun-tahun hidup susah, hidup miskin, dikhianati suami, diceraikan, lalu kesepian, ditipu orang, anak tidak tahu berbakti, lalu kena sakit penyakit yang bertahun-tahun memanjang, lalu ada lagi manusia yang korban perang, ada yang korban kejahatan, korban perkosaan, ada yang tubuhnya cacat seumur hidupnya, dan lain-lain, itu semua berat, Pak. Lalu dia lanjutkan, dia katakan, saya pernah lihat film The Passion of the Christ. Banyak orang sedih, menangis, terharu. Saya enggak terharu, enggak sedih. Biasa-biasa saja penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Dan terus terang Pak, saya sendiri pun mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Sejak saya kecil sampai hari ini saya udah tua.
Banyak hal yang bisa saya ceritakan lebih dari yang dialami Tuhan Yesus. Apa bedanya? Apa istimewanya? Kemudian saya merespon ibu itu dan berkata, Bu, coba pikirkan. Banyak orang di dunia ini menderita karena kesalahannya sendiri. Atau kesalahan orang lain. Dia menderita karena orang lain yang jahat, yang berdosa terhadap dia. Tapi adakah manusia yang mau menderita demi orang lain, bahkan demi musuhnya? Ada enggak? Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menderita bukan salahnya dia menderita karena orang lain. Karena saya, karena ibu, karena seluruh umat manusia telah berdosa. Bahkan musuh-musuhnya dia bisa cintai. Itu yang Yesus lakukan. Beda kan? Lalu ibu itu tersenyum dan manggut-manggut dia katakan, iya. Benar juga Bapak, saya belum pernah terpikirkan bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu karena mengasihi orang lain, bahkan musuhnya pun. Nah, singkat cerita akhirnya saya bisa mengajak ibu itu dengan rendah hati menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit lagi, bukan hanya mati, bangkit lagi bagi dia. Dan ibu itu mengatakan, ya saya bertekad mau belajar mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan mengampuni kesalahan diri sendiri, banyak keputusan-keputusan salah yang diambil dalam hidupnya. Karena di dalam hatinya masih tersimpan kepahitan. Masih menyimpan kebencian terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Dia suka menyalahkan orang lain dan suka menyalahkan diri sendiri. Dan dia berkata, saya juga mau belajar mengampuni kesalahan diri sendiri. Saudaraku yang kekasih, apakah saudara yakin Tuhan sudah mengampuni saudara 100%? Jika saudara belum yakin, malam hari ini terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah pengampunan dari Tuhan Yesus, lalu belajar mengampuni orang lain, juga belajar mengampuni diri sendiri. Itu sangat-sangat penting. Berdamai dengan Tuhan dan kemudian berdamai dengan sesama manusia. Saudara, saya pernah membaca cerita tentang seorang ibu yang membenci tetangganya. Dia tidak suka dengan tetangganya. Lalu diam-diam setiap sore ibu itu membuang sampah ke halaman belakang tetangganya. Dia kira tetangganya tidak tahu, tapi tetangganya tahu. Namun tetangganya diam saja, tidak membalas. Pengen sih secara manusia ingin membalas juga, melemparkan kotoran atau melemparkan apa saja yang jorok untuk membalas. Tapi ketika tetangganya mengingat pengampunan dari Tuhan Yesus, dia seorang Kristen, dia tidak jadi membalas. Dia tidak melakukan hal yang jahat kepada tetangganya yang jahat. Dia kumpulkan sampah itu dan dia jadikan pupuk untuk tanamannya di halaman belakangnya. Suatu kali ibu yang jahat itu stop membuang sampah. Lalu ibu Kristen itu kaget. Dia pikir kok hari ini gak buang sampah ya. Dia tunggu lagi, besoknya juga gak ada. Sampai 2 minggu. Dan ketika dicari tahu, oh ternyata tetangganya yang suka buang sampah itu sakit. Sakit cukup keras. Sehingga dia tidak bangun dan tidak kuat untuk membuang sampah lagi. Lalu ibu Kristen itu suatu hari mengunjungi tetangganya. Dan membawa seikat bunga yang indah. Dan menjenguk dan memberikan kembang, memberikan kartu ucapan supaya cepat sembuh. Wah, ibu yang sakit itu terharu. Dia melihat bunganya yang begitu indah, dia katakan, oh kembangnya bagus sekali, ibu beli di mana? Ibu Kristen itu berkata, oh saya tidak beli, ini adalah bunga hasil tanaman saya di belakang rumah. Saya beri pupuk setiap hari, makanya bunganya bagus, tanahnya subur. Sampah-sampah yang kau kirimkan setiap hari, itu saya jadikan pupuk. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk kebaikanmu, sehingga bunga-bunga saya bertumbuh dengan sehat dan indah. Oh, ibu yang sakit itu terharu, bercampur malu. Singkat cerita mereka berdua menjadi sahabat yang baik. Dan suatu kali ketika
ibu yang belum mengenal Kristus itu diinjili, diceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Dia mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Saudaraku yang kekasih, ini adalah cerita yang sangat bagus bukan? Sebuah kesaksian yang sangat bagus bukan? Bayangkan kalau saudara adalah ibu yang jahat itu, yang membuang sampah kepada tetanggamu. Malu gak? Jelas malu bukan? Sebab kejahatan saudara dibalas dengan kebaikan. Orang yang jahat membalas kebaikan dengan kejahatan. Orang yang biasa membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau kebaikan dengan kebaikan. Tapi orang Kristen, orang yang sudah menerima pengampunan Yesus Kristus, dimampukan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Permisi tanya, saudara golongan yang mana? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus? Bila ya, belajarlah mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri, dan membalas kebaikan terhadap apapun yang orang lakukan terhadapmu, termasuk kejahatan. Amin. Yang kedua, belajar bertobat dan berubah. Di ayat ke-33 mencatat ada 2 orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang satu di sebelah kiri, yang satunya lagi di sebelah kanan. Dan Alkitab mencatat, khususnya Matius 27 ayat 44 mencatat, kedua penjahat itu, mereka ikut mengejek Tuhan Yesus ketika mendengar orang-orang banyak mengejek dan menghina dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Tapi Lukas 23 ayat 40 mencatat bahwa akhirnya salah satu dari penjahat itu bertobat dan berubah. Dan dia memohon pengampunan dari Tuhan Yesus dan memohon Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Mengingat dia kalau datang sebagai raja. Dan penjahat yang bertobat itu dia berbalik menegur temannya yang penjahat yang tidak bertobat itu. Saudaraku, hal ini terjadi setelah dia mendengar doa dari Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kekasih, artinya doa Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada dia. Memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk bertobat dan berubah. Untuk mengambil kesempatan yang masih Tuhan berikan. Agar diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Ketika di Jakarta saya mendengar kesaksian dari 2 orang remaja Kristen yang melakukan pekabaran Injil ke rumah sakit. Suatu hari mereka mendatangi sebuah rumah sakit dan mereka masuk ke sebuah kamar. Di situ ada pasien yang sakit jantung. Ada 2 orang bapak di situ. Dan mereka berdua mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan mengabarkan Injil dan menawarkan kalau bapak-bapak itu mau didoakan. Bapak yang satu kemudian manggut-manggut ketika diceritakan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunan Tuhan. Dia mengerti dan ketika ditawarkan apakah mau menerima Tuhan Yesus dan didoakan. Bapak yang satu itu menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi kepada bapak yang satunya ketika ditawarkan tentang kasih dan cinta dan pengampunan Tuhan Yesus, dia menolak. Dia kesal dan dia kemudian mulai cerita, orang Kristen itu munafik lah. Dia cerita soal kejelekan gereja, teman-temannya yang Kristen yang jahat. Dia ceritakan banyak hal yang tidak baik tentang orang lain, khususnya orang-orang Kristen. Dan dia juga ceritakan bagaimana dia kesal dan sedikit marah. Kenapa Tuhan kasih dia penyakit jantung dan dia harus dioperasi. Kedua remaja itu manggut-manggut tanda mengerti bagaimana perasaan dia dan coba menjelaskan lagi cinta Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus. Dan menawarkan apakah bapak itu mau didoakan. Bapak itu menolak, malah tambah kesal. Saya sudah menolak dan tidak mau terima, kenapa kamu masih tawarin? Dia marah-marah. Tampak hatinya itu menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati dan dendam yang lama. Sebab itu dia keluarkan dalam bentuk yang marah-marah. Terus kedua remaja itu menjadi ciut.
Mereka berdua hanya diam saja, mendengarkan semua kemarahan yang panjang dari bapak itu. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam. Dan dia tersentak, kaget, shock. Dan mesin jantungnya berbunyi tiit. Hanya garis lurus saja. Saudara, akhirnya bapak itu meninggal dunia. Satu bapak menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Satunya menolak dan dia meninggal tanpa Tuhan Yesus. Ini mirip dengan dua penjahat di samping Tuhan Yesus, bukan? Yang satu bertobat, berubah dan menerima Kristus. Yang satu tidak bertobat. Saudaraku yang kekasih, hidup itu singkat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu hari besok kita. Tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa menafsir kapan umurnya di stop. Bila hari ini saudara masih diberikan kesempatan, mari saya undang saudara sungguh-sungguh rendah hati menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadimu, menerima pengampunannya yang sempurna. Maukah saudara? Jika saudara mengatakan saudara sudah percaya dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, izinkan saya bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah bertobat dan berubah? 180 derajat, itu artinya bertobat, berputar 180 derajat. Bukan 360 dan balik lagi ke hidup yang lama, bukan. 180 derajat dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Perubahan yang sungguh-sungguh nyata, konkret. Dulu mencintai diri sendiri, kini saudara mencintai orang lain. Mencintai dengan kasih Kristus. Dulu saudara mengejar harta, kini saudara mengejar harta sorgawi. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dulu mengikuti ajaran dunia, kini mengikuti ajaran firman Tuhan. Ada perubahan yang nyata. Dulu rajin ke kasino, sekarang rajin beribadah di gereja Tuhan. Dulu membenci dan membalas dendam, kini mengampuni dan mengasihi. Dulu pelit, sekarang jadi murah hati. Dulu malas, sekarang jadi rajin. Dulu menjadi batu sandungan orang lain, menjatuhkan orang lain, kini saudara punya kesaksian yang baik, yang bisa membangun orang lain. Dulu saudara membuang kesempatan, sekarang saudara memakai kesempatan dengan baik untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Dengan kata lain saudara, ada perubahan yang konkret. Berapa lama saudara sudah menjadi seorang Kristen? Permisi tanya, berapa banyak perubahan nyata yang ada terjadi pada dirimu ketika masih diberikan kesempatan oleh Tuhan? Ambil tekad yang baru. Tuhan, Engkau lebih dulu mengasihi aku. Engkau lebih dulu mengampuni aku dengan pengampunan yang sempurna. Ajar aku mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri, dan ajar aku mengasihi Tuhan. Mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi orang-orang lain, termasuk musuh, bahkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Maukah saudara? Dengan demikian hidup di muka bumi yang sementara ini berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menjadi berkat nyata bagi orang lain. Khususnya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh diselamatkan melalui pelayanan dan hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang sempurna bagi kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh diselamatkan, yang masih ragu, yang tidak yakin. Biarlah malam hari ini ya Tuhan, mereka diberikan iman dan kerendahan hati untuk menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi mereka. Menerima pengampunan sorgawi, sukacita sorgawi, dan jaminan kepastian hidup yang kekal. Bagi yang sudah mengenal Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, berkatilah. Supaya setiap kami ya Tuhan sungguh-sungguh diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Ada perubahan yang nyata, yang 180 derajat untuk kemuliaan Bapa di sorga, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap telinga dan setiap hati yang sudah mendengar firman Tuhan. Jangan jadikan kami hanya pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.